Ya anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari keterampilan pada Microsoft Office Excel, terutama pada penggunaan formula ya. Yang ini ya, bekerja dengan formula atau rumus yang ada pada Microsoft Office Excel ya. Nah, untuk dapat kita berlatih atau memahami tentang bagaimana cara penggunaan fitur-fitur formula ini, kita akan latihan dengan menggunakan studi kasus ya. Nah, studi kasusnya nanti Pak akan munculkan beberapa tabel ya. Nah, ini untuk tabel yang pertama ya. Di sini dalam studi kasus ini, perbesar dulu ya. Nah, dalam studi kasus ini, di sini terpantau ada tabel yang judulnya adalah daftar nilai ulangan tengah semester tahun ajaran 2023-2024. Nah, di sini sudah terdapat data-data awal ya. Jadi ada 6 siswa, kemudian ada gender siswa, kemudian ada kelas siswa juga kelihatan di sini, dan data nilai dari masing-masing mata pelajaran. Yang Pak contohkan di sini ada 4 mata pelajaran ya, matematika, bahasa Indonesia, informatika, IPAS. Jadi nilainya sudah muncul masing-masing. Nah, terus pertanyaannya adalah di sini dibutuhkan juga analisis data nilai terkecil dari siswa tersebut untuk keempat mata pelajarannya. Yang mana yang merupakan nilai terkecil? Kemudian ada nilai terbesarnya yang mana, itu ditanyakan juga di sini, minta untuk diisi. Kemudian ada nilai jumlah atau jumlah total nilai, jadi keempat-empatnya ini harus dijumlahkan. Kemudian ada rata-rata, terus ada predikat ya. Predikat ini diambil dari rata-rata. Kemudian ini keterangan untuk predikatnya. Jadi ketika kapan dapat predikat sangat baik, ketika kapan dapat predikat baik, ketika kapan mendapatkan predikat cukup atau kurang, di sini sudah tertera semua aturannya ya. Terus ada juga nilai kelas. Nah, ada juga di sini kesimpulan dari hasil belajar yang didapat. Kemudian di sini simpulkan naik kelas atau tidak naik kelas. Nah, untuk naik kelas dan tidak naik kelas ini nanti kita akan gunakan kriteria KKM 75 ya. Berarti kalau dapat minimal 75 dia naik kelas. Kalau di bawah dari 75 berarti dia tidak naik kelas. Nanti kita gunakan rumus ya. Terus sama lagi satu di sini. Ada berapakah jumlah siswa yang naik kelas? Dihitung juga di sini. Kemudian berapa jumlah siswa yang tidak naik kelas juga dihitung di sini ya. Demikian mungkin deskripsi studi kasus yang akan kita kerjakan atau pecahkan sekarang. Kita mulai kerjakan dari yang kolom yang nilai terkecil ya. Nah, untuk menyelesaikan nilai terkecil ini, nanti dengan bisa menyelesaikan ini, otomatis sesuai dengan kriteria yang ada di form penilaian, kita sudah bisa memenuhi ketuntasan pada tagihan yang ini, nomor 14 berarti ya, nilai terkecil. Nah, berarti nanti ketika sudah bisa mengerjakan pada tabel tersebut untuk mencari nilai terkecil, berarti di sini otomatis akan mendapatkan nilai ya. Itu ya, kita selesaikan untuk yang nomor 14 atau nilai terkecil dulu. Nah, langkahnya di sini sangat simpel ya anak-anak. Untuk mendapatkan nilai terkecil tidak usah kita hitung secara manual ya, cari satu persatu yang mana lebih kecil, enggak. Ini kita akan gunakan rumus. Kenapa menggunakan rumus? Karena ketika jumlah nanti, kalau misalnya realnya ini jumlah daftar mata pelajaran ini banyak, mungkin 12, atau jumlah siswanya tidak hanya 6, mungkin jumlah siswanya adalah 100, nanti kita akan mampu menyelesaikan tabel ini, mengisi datanya itu dengan waktu yang sangat cepat ya, mungkin 1 menit udah selesai, asalkan kita menggunakan rumus. Tapi kalau menghitung manual berat ya, membutuhkan waktu yang banyak nanti. Belum lagi payah jadinya kita menghitung satu persatu ya.
Itu untuk menyelesaikan yang ini kita gunakan rumus, yaitu sama dengan min ya, sudah kita ketikkan min, muncul di sini min, kita pilih, klik 2 kali pada bagian min ini, klik 2 kali ya, sudah muncul kurung buka, Pak langsung timpali dengan kurung tutup ya. Nah, ketika sudah kurung tutup, baru Pak masuk ke bagian tengah nih ya, di tengah-tengah antara kurung buka dan kurung tutup, lalu kita select ya, mana saja yang akan kita seleksi, mana saja yang kita analisis ya. Nah, Pak blok, jadi mata pelajaran matematika berapa dapat, bahasa Indonesia berapa dapat, informatika berapa dapat, IPAS berapa dapat, semua nilai itu Pak blok ya. Nanti akan secara otomatis dicari nilai terkecil dari keempat. Oke, kalau sudah diakhiri dengan kurung tutup ya, sudah ya, enter, sudah dapat. Nah, ketika sudah selesai satu yang di atas, kita tinggal arahkan kursor ke sel ini ya, kemudian arahkan ke pojok kanan bawah. Ketika kursornya berubah menjadi tanda plus warna hitam ini, kita tekan lama, klik, drag ya, geser ke bawah. Nah, semuanya sudah selesai ya. Itu untuk menyelesaikan tagihan kolom nilai terkecil ya. Kemudian kita lanjut ke sebelah kanannya. Di sini tagihannya adalah nilai terbesar. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah bisa menyelesaikan ini sebentar, nanti di form penilaian kita sudah akan dapat nilai pada posisi ini, nilai terbesar ya, nomor 15 ini. Ini juga akan dituntaskan kalau bisa menyelesaikan ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, untuk mencari nilai terbesar, rumus yang digunakan mirip seperti untuk mencari nilai terkecil ya. Tapi kalau di sini kita akan masukkan sama dengan MAX atau max ya. Ini sudah ada pilihannya, tinggal Pak klik 2 kali max. Klik. Oke, sudah muncul. Kemudian kita masukkan kurung tutup. Kemudian kita masuk ke antara kurung buka dan kurung tutup, kita klik lagi sama kayak tadi ya, kita select, klik drag keempat dari nilai mata pelajaran tersebut, kemudian akhiri dengan enter. Selesai, tinggal ditarik ke bawah, tarik. Oke, nah terus kita lanjut ke kolom jumlah total nilai. Berapakah jumlah total nilai ketika dijumlahkan antara nilai matematika, bahasa Indonesia, informatika, dan IPAS? Nah, itu tidak usah kita hitung manual ya, kita akan gunakan rumus juga. Nah, kalau misalnya sudah bisa sebentar menyelesaikan yang jumlah total nilai ini, berarti di form penilaian kita memasuki ke bagian yang ini, yang nomor 12 ya, jumlah. Kalau sudah bisa menyelesaikan di sini berarti nanti centang ya. Di sini berarti rumus yang digunakan adalah sama dengan, kemudian kita ketik SUM, nah, sudah muncul nih sum, kita sum ya, kita klik 2 kali, isi dengan kurung tutup juga, masuk ke tengah-tengah, sama seperti tadi langkahnya, berarti tinggal kita klik drag untuk select keempat nilai mata pelajaran ini. Kalau sudah, kita tekan enter ya. Jika sudah, kemudian kita klik dan drag untuk melengkapi semua kolom ini ya. Sudah selesai ya untuk jumlah total nilai. Kemudian kita lanjut ke kolom rata-rata nilai. Nah, rata-rata nilai di form penilaian ini masuk ke nomor 13 ya. Ya, untuk penyelesaiannya ini rata-rata nilai caranya adalah sama dengan average. Nah, ini average ya. Sudah muncul average, klik 2 kali, kurung buka, kemudian kita timpali dengan kurung tutup, kemudian klik di tengah-tengah antara kurung buka dan kurung tutup, kursor kita ada di tengah-tengah tersebut, kita lagi select nilai masing-masing mata pelajaran, keempat-empatnya kita select, kemudian kita enter. Nah, ini sudah dapat, rata-ratanya adalah segini ya, sudah muncul. Terus kita lanjut ke naik kelas atau tidak ya. Nah, atau ke sini dah dulu, naik kelas atau tidak.
Ini lebih simpel ya. Nah, untuk bisa mengisi keterangan naik kelas atau tidak, kita kembali lagi menggunakan rumus atau formula di Excel ya. Ini kita akan menggunakan rumus jika maka. Jika nilainya berapa, maka keterangannya adalah apa gitu ya. Ini if ya dipakai ya, berarti rumusnya kita awali dengan ini select dulu, kemudian isi dengan sama dengan, kemudian kita ketikkan if ya, 2 kali, kemudian kita select. Naik kelas dan tidak naik kelas ini ditentukan dari nilai rata-rata ya. Berarti karena ditentukan dari nilai rata-rata, berarti kita klik di sini nilai rata-rata. Klik, sudah muncul di sini, berarti rata-rata ada di L6 ya. Nanti menyesuaikan di tempat anak-anak di posisi sel berapa ini berada ya. Yang jelas cari di nilai rata-rata, kemudian untuk orang yang pertama ya. Nah, nilai rata-rata ini aturannya tadi yang kita gunakan kan apabila nilainya minimal 75 atau dari 75 ke atas, dia akan dinyatakan naik kelas. Jika tidak di atas 75 atau di luar 75 ke atas atau dari 74 sampai ke bawah, dia akan tidak naik kelas. Ya, berarti rumusnya ini if L6 lebih besar atau sama dengan 75 ya, berarti ini artinya jika L6 itu isinya adalah lebih besar atau sama dengan 75, maka ini isi titik koma ya, sesuai format ini ya. Titik koma di sini dipakai, Pak gunakan juga titik koma di sini. Nanti tergantung di tempat anak-anak. Kalau misalnya di sana digunakan koma saja, silahkan diikuti ya. Memang seperti itu format dari komputernya mungkin ya. Menyesuaikan. Kalau di sini Pak gunakan titik koma, kemudian Pak lanjut ke value true-nya ya. Nah, jika benar L6 ini lebih besar dari 75 atau sama dengan 75, maka keterangannya yang kita gunakan, keterangannya yang kita munculkan adalah karena kita munculkan sebuah frase ya atau kata, isi dengan tanda petik 2, ini 2 kali ya. 2 kali, kemudian kita isi di tengah-tengahnya, lalu isi keterangan. Jika benar nilainya sama dengan 75 atau di atas 75, maka ini penjelasannya adalah naik kelas ya. Value if true-nya udah kita isi, jadi situasinya ketika nilainya sudah benar atau logikanya benar ya, apakah benar 75 atau apakah benar L6 sama dengan atau lebih besar dari 75. Jika benar, ini berarti pernyataan yang muncul naik kelas. Tapi jika salah atau value if false-nya, kita isi dengan ini titik koma, tanda petik 2 ya. Kita isi dengan tidak naik kelas. Ya, itu penjelasannya ya. Kemudian di sebelah kanan dari tanda petik ini kita isi kurung tutup. Ya, kenapa isi kurung tutup? Karena di awal if kurung buka, ini harus ada temennya nih, kurung tutupnya harusnya. Ya, jika sudah, lalu kita tekan enter. Nah, muncul nih ya. Jika, nah berarti ini nilainya 86,5, berarti naik kelas. Terus 77 naik kelas juga. Terus 80 naik kelas. Terus kalau 73 ya, ini di bawah 75 nih nilainya nih. Yang muncul nanti adalah tidak naik kelas. Kalau 68 ya, tidak naik kelas juga. Dan kalau 92,25 ya, naik kelas ya. Demikian untuk mengisi kolom naik kelas dan tidak naik kelas, sudah kita isi dengan menggunakan formula if ya. Berarti di form penilaian nanti if-nya masuk yang ini, nomor 18 berarti ya. 18 jika maka, ini sudah bisa kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita akan siap-siap masuk ke jika maka yang bertingkat ya, nomor 19 ini. Jika maka yang bertingkat itu berarti yang kolom predikat ini ya. Kenapa dikatakan bertingkat? Karena ini aturannya banyak.
sangat baik, baik, cukup, kurang, sehingga ini akan perlu if bertingkat. Ada if di dalam if gitu nanti ya. Beda kalau misalnya antara naik kelas dan tidak naik kelas, kan hanya 2 perbandingan, hanya ada 2 aturan. Kalau di sini ada 4, makanya perlu if bertingkat. Nah, untuk mengerjakan if bertingkat ini, atau untuk mengerjakan formula if bertingkat ini, caranya adalah sebagai berikut. Nah, di kolom predikat masukkan sama dengan, kemudian di sini kita masukkan if ya. Sudah muncul nih if-nya, klik 2 kali, kurung buka ya, lalu Pak isi dengan kurung tutup. Ini usahakan kita harus disiplin di sini ya. Ketika muncul kurung buka, langsung kita isi timpali dengan kurung tutup biar tidak kelupaan ya. Karena kalau sudah kadung banyak, nanti kelupaan isi 1 kurung tutup, formula tidak akan bisa berfungsi dengan baik ya, dikatakan error. Kita lanjut ya, if kurung buka kurung tutup, kemudian di tengah-tengah antara kurung buka dan kurung tutup kita isi aturan logika. Klik di sel ini untuk mencari rata-ratanya, kemudian kita angkat dan terjemahkan ke dalam rumus mulai dari yang aturan yang pertama ini. Jika nilai rata-ratanya mulai dari 96 sampai dengan 100, maka dia predikatnya adalah sangat baik ya, 96 sampai 100. Berarti di sini yang Pak gunakan caranya adalah jika L6 lebih besar atau sama dengan 96, titik koma, penjelasannya di sini adalah sangat baik ya. Kemudian di sebelah kanan dari tanda petik 2 ini Pak isi tanda koma, titik koma ya. Kita akan masuk kepada value if false. Berarti jika salah, 96 tadi ya, 96. Berarti jika salah, jika L6 itu tidak sama dengan atau tidak lebih besar dari 96, maka masuk ke aturan jika salah ya. Berarti di sini kita akan masukkan if, klik lagi nih, klik, tambahkan kurung tutupnya juga. Berarti if kurung buka kurung tutup, kita taruh kursor di antara kurung buka kurung tutup, masuk lagi ke aturan yang ini, klik lagi ke sel yang dari rata-rata, L6. Jika L6 lebih besar atau sama dengan, kita masuk ke aturan yang kedua ya, dari 86 sampai 95 ya, masukkan 86. Jika L6 lebih besar atau sama dengan 86, koma, maka value if true-nya itu adalah, tanda petik 2 kali, taruh di tengah-tengahnya, nih predikatnya baik ya. Kemudian kita masuk ke if false nya lagi, berarti ini titik koma, masukkan if lagi ya, klik if nya, kurung tutup lagi masukkan biar tidak ketinggalan, tidak lupa di tengah-tengah antara kurung buka dan kurung tutup ya. Kemudian kita masukkan ya, ini L6 lagi ya, L6 jika lebih besar atau sama dengan aturan yang ketiga ya, yaitu 75 sampai 85. 75. Jika L6 lebih besar atau sama dengan 75, maka titik koma, kemudian titik tanda petik 2 yang kita isi cukup. Maka penjelasannya adalah cukup. Jika lebih besar atau sama dengan 75 ya, biasanya adalah cukup. Terus kita masuk ke if false nya, titik koma, berarti jika tidak memenuhi, jika dia tidak lebih besar atau sama dengan 96, berarti dia akan masuk ke aturan yang kedua. Jika dia tidak lebih besar atau sama dengan 86, dia akan masuk ke aturan yang ketiga. Jika L6 tidak lebih besar atau sama dengan 75, tidak nih ya, dia akan masuki ke aturan yang keempat. Ini berarti tinggal langsung kita
if false-nya saja langsung saja isi keterangan ya. Ini yang terakhir kurang. Itu kurang lebih ya. Dapat masukkan semua, rasanya sih sudah aman ini. Kalau sudah yakin formulanya sudah benar, kita tekan enter. Ya. Di sini sudah muncul ya. Jadi formulanya sudah berjalan dengan baik. Coba kalau misalnya Pak tarik nih sekarang, klik copy. Ya. Berarti 86 baik, 77 cukup, 80 cukup, 80 cukup ya, karena kena aturan ini di antara 75 dan 85 cukup ya. Terus 73 kurang karena ini kena aturan dari 74 sampai ke bawah itu kurang. Kemudian 68 kurang juga, 95,25 baik ya, kategori baik karena ada di rentangan 86 sampai 95 ya. Demikian. Terus kalau misalnya ini karena yang masuk sangat baik itu dari 96 ya minimal ya. Terus kalau ini kan 95,25 masih di bawah 96 ya, sehingga masih kategori baik ya. Terus kalau misalnya ini nilai dari matematika untuk Loh Deswantari ini, matematikanya Pak ubah menjadi 99. Otomatis nanti nilai rata-ratanya akan berubah ya. Nih rata-ratanya berubah dari 95,25 tadi sekarang berubah menjadi 96,50. Nah sehingga ketika sudah ada di angka 96 rata-ratanya, dia akan otomatis berubah menjadi sangat baik predikatnya ya. Demikian ya untuk yang if bertingkat, memang agak panjang tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti tinggal kita perlu latihan lagi berulang lagi ya biar semakin mantap pemahamannya. Terus sekarang kita lanjut ke jumlah siswa naik kelas dan jumlah siswa yang tidak naik kelas. Nah ini. Nah di sini kita akan menggunakan formula count if ya. Hitung jika ya. Berarti di form penilaian, nah ini masuk ini. Hitung jika atau count if ya. Kita masuk di sini, berarti rumusnya adalah sama dengan kemudian count, kita pilih yang count if ya. Nih count if, baru kita masukkan ring ya, dari situ sampai ke situ, kemudian kita isi titik koma, baru kriterianya titik 2 ya, isi kurung tutup juga sekalian ya. Ketik 2, kemudian ini kita ketik naik kelas. Nah, ini artinya hitung jika memenuhi kriteria ini. Kriterianya adalah ada tulisan karakter naik kelas ya. Kalau sudah kita tekan enter ya, dihitung ya otomatis naik kelas 1 2 3 4 ya, pas benar. Terus untuk yang siswa tidak naik kelas, rumusnya sama ya, tinggal kriterianya yang diganti. Berarti select yang sel ini, masukkan sama dengan, kemudian kita masukkan count, kita pilih yang count if, kemudian kita pilih, kita masukkan kurung tutupnya dulu biar tidak lupa ya. Pindah ke tengah-tengah antara kurung buka kurung tutup, kemudian kita masukkan ringnya, kemudian titik koma, masukkan kriterianya tanda 2 kali, kemudian ini kita isi dengan tidak naik kelas ya, kelas. Oke, enter. Sudah ya, benar berarti ya perhitungannya ya. Ini naik kelas ada 4, tidak naik kelas ada 2. Oke, sudah ya. Kalau sudah berarti untuk penilaian ini hitung jika atau count if sudah selesai. Tinggal kita masuk ke yang nomor 16 sampai 17 ya, operator dasar dari matematika. Tambah, kurang, kali dan bagi. Nah, untuk tambah dan kurang, kali dan bagi kita masuk ke studi kasus tabel yang selanjutnya yang berbeda nih ya. Di sini ya. Perbesar, nah seperti ini tampilannya.
Jadi di sini ada nomor studi kasus ya. Studi kasus yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian masing-masing studi kasus ini memiliki nilai yang berbeda-beda ya. Ada nilai A, B, C. A-nya untuk studi kasus yang pertama ya. Nilai untuk A-nya itu bernilai 2. Untuk B-nya bernilai 3, untuk C-nya bernilai 5. Nah, rumus operasi yang digunakan, rumus operasi dasar yang diinginkan itu ada seperti ini. Ya, dalam kurung A plus B, kurung tutup, kemudian dikurang C. Nah, yang model seperti ini, berarti kita langsung ke bagian hasil ini ya, kita kerjakan ya. Kita langsung kerjakan. Berarti nanti kalau nomor 1 sudah berhasil dikerjakan, kita akan tidak bisa menuntaskan yang ini, nomor 16 berarti ya. Operator tambah dan kurang. Ini untuk menyelesaikan simpel saja anak-anak ya. Ini kita awali dengan select sel tersebut, kita isi dengan sama dengan, kemudian kita isi kurung buka kurung tutup, masuk ke tengah-tengahnya. Kita mulai masukkan A plus B. Jadi di sini klik A, tanda tambah B ya. Sudah, kursornya dipindah lagi ke sebelah kanan dari kurung tutup, kita isi tanda kurang, kemudian select yang nilai C. Kalau sudah ya, kalau sudah dalam kurung ini, kemudian di luar kurungnya ada kurang C atau di 5 ya. Kalau sudah selesai, enter ya, nilainya 0. Terus masuk ke kolom yang kedua, karena aturannya beda, tidak bisa kita langsung klik drag ya. Ini beda-beda nih rumus yang diinginkan. Yang kedua berarti sama dengan kurung buka kurung tutup, A kurang B ya, A kurang B, kemudian di sebelah kanan kurung tutup tanda plus C ya. Sudah lengkap rumusnya, enter. Terus yang ini, terus yang A kali C kemudian dibagi B. Kalau bisa nanti mengerjakan ini, berarti kita sudah penilaian pada item nomor 17, kali dan baginya. Ini sama dengan, kemudian kita masukkan kurung buka kurung tutup, di tengah-tengah kurung buka kurung tutup kita masukkan nilai dari sel ke A ya, ini. Kemudian dikali, kali itu simbolnya tanda bintang ya, shift F, shift 8 ya, muncul bintang ini. Terus kita klik yang sel yang C ya, C dah. Kemudian di sebelah kanan kurung tutup bagi, berarti simbol bagi adalah slash ya, seperti ini, slash. Kemudian kita klik yang sel B ya. Rumusnya lengkap nih, B7 kali D7, kemudian kurung tutup ya, di luar kurung berarti ini slash C7. Kalau sudah, kita enter ya, hasilnya muncul ya. Terus yang keempat, masukkan sama dengan, kemudian kurung buka kurung tutup, di tengah-tengah antara kurung buka kurung tutup kita klik yang A, bagi nilai C, kemudian di luar kita kali B, enter, nilainya 21 ya. Terus lagi satu nih, jadi kasus yang kelima ya. Ini berarti sama dengan kurung buka kurung tutup A dikali B, kemudian kurang kurung buka kurung tutup A dikali C. Kalau sudah benar, kita enter ya. Ini anak-anak ya, jadi semua tabel hasil ini sudah kita selesaikan dengan memanfaatkan fitur operator atau formula sederhana ya, operator matematika yang dasar ya. Demikian kurang lebih ya. Artinya jika sudah dikerjakan ini,
Di bagian form penilaian ini sudah akan semua terjawab pada bagian bekerja dengan formula atau rumus ini ya. Dan nomor 12 sampai nomor 20 sudah tugas. Demikian kurang lebih anak-anak ya. Sampai jumpa di video pembelajaran Microsoft Office Excel yang tahap selanjutnya. Nanti kita akan masuk ke fitur penting lainnya ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat.